Pagi hari ini saya mencoba menjelaskan terkait dengan SKPT, Sentral Kelautan Perikanan Terpadu yang berada di Kabupaten Pulau Morotai, di daerah Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan. Saya ingin menjelaskan terkait dengan status kepemilikan Sentral Kelautan Perikanan Terpadu yang berada di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan. Hal yang perlu kita ketahui adalah SKPT atau Sentral Kelautan Perikanan Terpadu merupakan milik pemerintah dan diberikan kepada masyarakat lokal agar dimanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kalau kita berbicara pemerintah, berarti tidak bisa terlepas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, Sentral Kelautan Perikanan Terpadu merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh sebab itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait dengan menyangkut dengan lahan atau tanah. Dengan demikian, soal status kepemilikan lahan tersebut itu sudah sangat jelas, yang dimana pada tanggal 12 Oktober 2017 pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai telah menghibahkan lahan SKPT Sentral Kelautan Perikanan Terpadu kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi jelas ini terkait dengan status kepemilikan lahan SKPT tersebut. Jadi pada tanggal 12 Oktober 2017, pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai menyerahkan atau memberikan atau menghibahkan lahan SKPT tersebut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi menyerahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan dikeluarkan juga berita acara penyerahan terkait dengan surat hibah tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017. Ketika tanah itu dihibahkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah menghibahkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun fasilitas, membangun sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Pulau Morotai. Karena SKPT merupakan program, ya. SKPT merupakan program dari pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Saya sekali lagi katakan bahwa Sentral Kelautan Perikanan Terpadu merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh sebab itu, negara, dalam hal ini pemerintah pusat, membangun seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Dibangun seluruh fasilitas yang berkaitan dengan para nelayan, yang berkaitan dengan fasilitas yang berhubungan dengan perikanan. Oleh sebab itu, saya agak sedikit heran dalam arti begini.
apakah Bapak Menteri ketika beberapa hari lalu ya dia berkunjung ya sekitar tanggal-tanggal 8 bulan Maret 2022, beliau Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono berkunjung ke Kabupaten Pulau Morotai di daerah Sentral Kelautan Perikanan Terpadu. Dia masih bertanya terkait dengan status lahan. Ya memang saya akui memang bahwa beliau Bapak Sakti Wahyu Trenggono merupakan pengganti daripada Bapak Edi Prabowo, yang dimana Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ini ketika ia dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019, tetapi pada tanggal 25 November 2020 yang bersangkutan sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh karena dugaan tersangka kasus suap terkait dengan izin ekspor benih lobster. Dia terjerat sehingga digantikan oleh Bapak Sakti Wahyu Trenggono ini. Yang saya nggak tahu kenapa beliau tidak tahu soal status lahan tersebut. Yang saya yakin di kantor kementerian pasti ada dokumen terkait dengan perjanjian hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Oleh sebab itu ketika Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono ketika ia berkunjung dan dia kaget terkait dengan lingkup daripada SKPT, saya rasa beliau tidak perlu kaget. Sebenarnya ada dokumen terkait dengan perjanjian hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Artinya pemerintah daerah sudah menyerahkan lahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya mengapresiasi dengan ucapan Anda bahwa mengapa fasilitas yang dibangun oleh negara tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Memang betul bahwa program pemerintah pusat adalah seluruh fasilitas Sentral Kelautan Perikanan Terpadu wajib seutuhnya dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Jadi yang mempergunakan fasilitas yang ada memang tidak boleh lembaga manapun, perusahaan manapun tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada karena itu dibangun untuk masyarakat lokal. Tetapi dalam hal ini sangat disayangkan sekali Bapak Menteri menjabat sudah kurang lebih 2 tahun atau 2 tahun lebih, atau memasuki dari tahun 2020 Desember 2020, 21, 22, kurang lebih 2 tahun sekian lah Anda menjabat sebagai menteri menggantikan Edi Prabowo.
Yang dalam hal ini saya perhatikan bahwa apa benar Anda tidak tahu, tidak mengetahui terkait dengan status daripada lahan, bahkan lingkup daripada SKPT, Sentra Kelautan Perikanan dan Terpadu. Ya, saya heran Anda kaget. Saya rasa Anda tidak perlu kaget, karena saya rasa apalagi itu adalah merupakan program daripada pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Anda sendiri yang memiliki program-program terkait dengan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu. Oleh sebab itu, nanti sekarang dari 2 tahun sekian, baru kemudian Anda berkunjung ke Kabupaten Pulau Morotai, baru kemudian Anda kaget. Loh, kenapa ada perusahaan swasta yang menikmati fasilitas yang ada? Ya, saya nggak tahu. Bisa saja kenapa pemerintah daerah langsung mengambil atau menyewakan fasilitas yang ada kepada perusahaan swasta untuk mengelola terkait dengan fasilitas SKPT, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu. Ya, mungkin saja jangan sampai bangunan itu hanya terbiarkan saja atau kosong. Dengan demikian, saran saya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, ketika engkau mendirikan SKPT, membangun fasilitas SKPT, Anda harus sering-sering datanglah berkunjung, bahkan mengajarkan kepada masyarakat lokal, mengajarkan bahkan memberikan bimbingan-bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan Sentra Kelautan Perikanan tersebut yang sudah dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Jadi bukan hanya sekedar dibangun, itu saran saya. Saran saya untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, saran saya jangan cuma hanya sekedar membangun SKPT, tetapi saran saya cobalah sering-seringlah diutus beberapa para ahli perikanan dan kelautan memberikan seminar kepada masyarakat lokal. Saya rasa kalau terkait masalah mancing tangkap ikan, saya rasa masyarakat Morotai sudah sangat jago. Tetapi pengelolaan, memanajemenkan terkait dengan pengelolaan SKPT ini dan bagaimana cara mengekspor, bahkan mengajarkan mereka bagaimana cara mengelola, bagaimana cara memproduksi perikanan ini. Agar apa? Dalam hal ini memang indikator yang saya perhatikan di sini bahwa pemerintah pusat telah memiliki indikator sendiri yang dimana SKPT ini dimaksud untuk mengakselerasikan kesejahteraan melalui pembangunan pulau mandiri dan terpadu, yakni dari sisi kelautan dan perikanan. Dan dalam indikator yang dicapai dari pemerintah pusat kepada masyarakat lokal Kabupaten Pulau Morotai, yang pertama meningkatkan pendapatan rakyat. Itu merupakan indikator daripada pemerintah pusat kepada masyarakat lokal Kabupaten Pulau Morotai. Yang kedua, melakukan produksi perikanan. Kemudian ada nilai-nilai di dalam, nilai investasi, nilai kredit yang disalurkan, nilai produk olahan, utilitas, uniti pengolahan ikan atau UPI, dan nilai ekspor. Dan hal-hal yang saya sampaikan di sana adalah pemerintah pusat tidak membiarkan SKPT begitu saja membangun. Tetapi terkait yang saya sebutkan tadi, meningkatkan pendapatan rakyat, melakukan produksi perikanan, nilai investasi, nilai kredit yang disalurkan, nilai produk olahan, utilitas, uniti pengolahan ikan, dan nilai ekspor. Hal-hal yang saya sebutkan itu, pemerintah pusat harus memberikan
memberikan wawasan, memberikan materi-materi, memberikan seminar kepada masyarakat-masyarakat lokal agar mereka memahami nilai investasi, nilai kredit yang disalurkan, nilai produk olahan, utilitas, uniti pengolahan ikan upi, dan nilai ekspor. Kalau hal ini diperhatikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat lokal, saya yakin masyarakat lokal dapat mengelola sendiri, dapat mengekspor sendiri ikan yang mereka tangkap, dan mereka mampu melakukan produksi olahan sendiri masyarakat lokal. Dengan demikian, saya sarankan kepada Bapak Menteri yang telah berkunjung, jangan cuma hanya sekedar Anda berkunjung, tapi cobalah bersentuhan langsung dengan masyarakat lokal. Diberikan pemahaman terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, agar masyarakat lokal dapat memahami. Karena pada sejujurnya para nelayan ini hanya tahu menangkap ikan, tetapi bagaimana memproduksi, kemudian melakukan uniti pengolahan ikan, kemudian nilai ekspor, hal-hal yang demikian, utilitas, nilai investasi, hal-hal yang demikian saya rasa pemerintah pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, masyarakat lokal, sesuai dengan program dari pemerintah pusat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan program adalah pengembangan budidaya berbasis ekspor. Ini program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan program ini Anda harus jalankan, yaitu melakukan pengembangan budidaya berbasis ekspor. Yang kedua, program yang kedua, dan ini program kalian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan kampung perikanan budidaya yang berbasis kearifan lokal. Program poin yang kedua ini yang saya sempat baca Anda mempertanyakan, karena memang Anda harus menjalankan program ini dengan baik, yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Dan itu jelas, kalau kita berbicara tentang budidaya berbasis kearifan lokal, itu berarti SKPT, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu, itu wajib seutuhnya dikelola, dimanfaatkan oleh masyarakat lokal terkait dengan SKPT, dan bukan perusahaan. Tapi perusahaan sudah berjalan, perusahaan PT Harta Samudra, PT swasta, perusahaan swasta sudah mengelola terkait dengan fasilitas tersebut, bahkan mengekspor ikan tuna yang nilainya cukup fantastik, nilainya cukup besar. Lalu kemudian Anda menjabat sudah 2 tahun sekian tahun, baru kemudian Anda datang, Anda kaget. Loh, kenapa perusahaan swasta yang menikmati fasilitas yang ada, bukan masyarakat? Itu berarti program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu tidak tercapai dengan baik. Itu tidak tercapai dengan baik. Kenapa? Karena program adalah pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Kalau perusahaan yang menikmati dan perusahaan yang mengelola dan mengekspor ikan tersebut, berarti program dari budidaya berbasis kearifan lokal itu tidak dapat tercapai. Di sini juga saya menyampaikan netral, saya tidak pro kiri kanan Dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai mereka pikir-pikir mungkin saja daripada bangunannya kosong, tidak ada aktivitas kegiatan,
mereka menyewakan fasilitas tersebut kepada perusahaan swasta. Ini menjadi catatan penting sebenarnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya rasa Anda sudah jadi pahlawan ya. Anda sudah menjadi pembela masyarakat ketika Anda turun di Kabupaten Pulau Morotai ya, ketika Anda berkunjung sekitar pada tanggal-tanggal ya 8 Maret atau tanggal berapa itu Anda datang berkunjung dan Anda kaget kan ketika ternyata program yang Anda canangkan itu ternyata tidak tercapai dengan baik. Ini merupakan catatan penting bagi Anda ya, Bapak Sakti Wahyu Trenggono ini. Tapi dari satu sisi saya mengapresiasi Anda bicara terbuka terkait dengan program terkait dengan kearifan lokal yang wajib seutuhnya dikelola oleh dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Pulau Morotai. Jadi program pemerintah pusat dalam hal Kementerian Kelautan Perikanan adalah bahwa yang mengekspor, yang memproduksi, yang mengelola dan menyalurkan itu semuanya adalah masyarakat lokal yang mengelola, yang menyalurkan, yang mengekspor ikan keluar itu semuanya adalah masyarakat lokal, yaitu kearifan lokal yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Tetapi program itu ya saya nggak tahu kenapa sekarang baru Anda kaget ya. Ini merupakan catatan penting. Tapi dalam hal ini saya menyangkut dengan hal ini, saya juga mau salahkan pemerintah daerah juga ya. Gak bisa juga ya, gimana? Karena kalian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang seharusnya juga proaktif dalam hal ini ya. Kan Anda punya Direktur Jenderal Tangkap atau Dirjen Tangkap, Dirjen Perikanan Tangkap. Mereka yang sebenarnya merencanakan ya. Mereka adalah sebuah perencanaan. Program-program apa yang dibuat oleh masyarakat lokal. Mereka yang merencanakan. Nah, ya, nanti sekarang baru Anda bilang ya diserahkan saja ke Dirjen Tangkap ya, Dirjen Perikanan Tangkap. Kenapa enggak yang lalu-lalu ya? Ini yang merupakan hal penting ya. Dan saya mau bicara gimana ya terkait dengan Bapak Menteri ini. Yang jelas apresiasi bagi Bapak Menteri, saya akui Anda kaget kok kenapa program yang sebenarnya kami dari pusat jalankan itu, yaitu program adalah di mana masyarakat Morotai yang harus mengambil alih ekspornya, produksinya, kemudian pengolahan ikannya, kemudian penyalurannya, kemudian nilai investasi, nilai produk olahan, utilitas, uniti pengolahan ikan, dan sebagainya itu sebenarnya masyarakat lokal yang mengelola. Masyarakat Morotai yang menikmati, yang melakukan semuanya itu adalah masyarakat lokal, yaitu sesuai program Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Ini catatan penting. Sekali lagi ini merupakan catatan penting bagi Bapak Menteri Kelautan Perikanan yang sudah berkunjung ke Kabupaten Pulau Morotai, yang sudah berkunjung ke Sentral Kelautan Perikanan Terpadu. Terkait dengan menyangkut dengan adapun hal yang didorong untuk terintegrasi ya. Ini yang harus perlu diperhatikan juga oleh SKPT. Adapun hal yang akan didorong untuk terintegrasi dalam setiap pembangunan Sentral Kelautan Perikanan Terpadu, ini yang harus dilakukan. Yang pertama terkait dengan mulai dari pendaratan hasil kelautan, kemudian pengolahan dari hasil kelautan dan perikanan, hingga aspek pemasaran ya. Hal-hal yang demikian itu harus diperhatikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Tangkap.
Saya mau sampaikan bahwa pembangunan sentra kelautan perikanan ini memang tidak hanya menjadi ranahnya Kementerian Kelautan Perikanan, tetapi bukan hanya ranahnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga didukung oleh pemerintah daerah. Ya. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah daerah harus bersinergitas, ya, harus bekerja sama, kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi sekalipun program adalah milik daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi ranah terkait dengan SKPT ini bisa berjalan juga karena bukan cuma hanya Kementerian Kelautan Perikanan saja yang bisa dapat menjalankan SKPT ini. Ya, pemerintah daerah juga harus bekerja bersama-sama agar membangun SKPT ini. Sentra kelautan bahkan didukung oleh badan usaha milik negara, bahkan pembiayaan. Nah, ini dari sisi pembiayaan dan investasi perlu ada dukungan dari bank nasional ataupun bank swasta. Jadi untuk mengelola SKPT itu bukan cuma hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan saja. Agar SKPT ini dapat berjalan dengan baik, agar masyarakat lokal dapat menikmati dengan baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergitas, bekerja sama agar fasilitas ini dapat dipakai secara berkelanjutan, agar sarana dan prasarana dapat terpenuhi sepenuhnya. Maka didukung juga oleh lembaga ataupun badan usaha milik negara, BUMN, bahkan pembiayaan investasi. Di sini juga harus didukung oleh pihak-pihak bank, bank nasional bahkan bank swasta untuk berpartisipasi terkait dengan jalannya program sentra kelautan perikanan terpadu ini. Ya, dengan demikian agar hal ini dapat tercapai dengan baik. Kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bekerja ekstra dalam mengontrol sentra kelautan perikanan terpadu SKPT ini, pemerintah daerah bisa-bisa saja pasti mereka akan mengambil perusahaan swasta untuk dapat mengelola, daripada bangunan hanya terbengkalai begitu saja kosong. Nanti dari tempat sarangnya tikus, ular kalau hanya dibiarkan begitu saja. Jadi catatan saya itu sebenarnya dari khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan saja. Cobalah jalankan program yang benar-benar. Jalankan program itu betul-betul dengan memegang dasar secara normatif. Di satu sisi saya jujur saja ketika saya mendengar hal demikian ketika Bapak Menteri kunjung di SKPT, saya mengapresiasi atas keterbukaan dan kejujurannya terkait dengan program pemerintah pusat. Tetapi kenapa sekarang baru Anda luar biasa jadi pahlawan, Anda jadi pembela, artinya Anda membuka wawasan agar masyarakat bisa mengerti terkait dengan SKPT. Tapi mudah-mudahan Anda tidak jadi pahlawan kesiangan. Teman-teman, saudara-saudara yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, saya mengajak kita agar kita mari membangun SKPT Sentra Kelautan Perikanan Terpadu ini dengan kebersamaan. Cobalah saran saya, coba masyarakat Pulau Morotai bentuk kelompok dan kemudian bagaimana menata dan mengelola SKPT ini
Saya rasa mungkin saja sudah ada dibentuk-bentuk kelompok atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi saya punya kerinduan, suatu kali saya akan rindu berkunjung ke SKPT, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu. Kebetulan saya dilahirkan di Kabupaten Pulau Morotai. Jadi saya rindu juga. Satu kali saya rindu akan berkunjung, melihat dan menyaksikan langsung terkait dengan pengolahan SKPT, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu. Dengan demikian, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa di satu sisi juga saya mau salahkan Kabupaten Pulau Morotai juga, ya saya nggak berani ya, karena bisa saja mereka mengambil sikap demikian karena fasilitasnya sudah ada, tetapi mungkin saja mereka bingung siapa yang menata dan mengelola terkait dengan fasilitas yang ada. Ya itu. Tetapi saya rindu akan berkunjung, saya rindu bahkan saya rindu mau tatap muka dengan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, terkhususnya para nelayan yang ada di sekitar, bahkan khususnya di Kabupaten Pulau Morotai. Saya rasa kalau memang masyarakat Pulau Morotai mampu dalam hal ya melakukan produksi olahan, melakukan nilai ekspor, nilai investasi, nilai kredit disalurkan, unit pengolahan, melakukan produksi perikanan dan sebagainya. Saya rasa kalau masyarakat Kabupaten Pulau Morotai mampu, ya saya rasa silakan saja Anda melakukan pengolahan sendiri, alam memproduksi bahkan mengekspor, silakan. Tapi perlu ada bimbingan teknis ya, saya rasa, agar karena nilainya pasti ya bukan nilai kecil ya, dan dibutuhkan sumber daya manusia SDM juga yang harus mumpung dalam pengolahan, karena dana saya rasa bukan nilai yang kecil ya, pasti dengan nilai yang fantastik besarnya, apalagi ikan tunanya diekspor keluar. Tapi ya dengan demikian saya mau sampaikan kepada teman-teman yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, bahkan para nelayan-nelayan, tetap berjuang, percaya bahwa apa yang diinginkan, yang dirindukan pasti dapat tercapai dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, bahkan masyarakat Morotai, agar tetap semangat menjadi nelayan, tetap semangat dalam melakukan penangkapan ikan, karena itu juga dapat membantu kehidupan daripada masyarakat, kearifan lokal itu sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa.